Pada bulan Oktober 1752, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said alias Pangeran Mangkunegoro. Tersulut karena watak dan ambisi yang semakin saling bertentangan, puncak dari perseteruan mertua dan menantu itu adalah munculnya kenyataan bahwa keduanya sama-sama ingin bertahta sebagai penguasa. Bahkan, Mangkunegoro sempat menyaingi Mangkubumi yang telah mengklaim gelar Susuhunan Pakubuwono sejak wafatnya Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1749. Semakin menyakitkan bagi Pangeran Mangkubumi bahwa adik laki-lakinya, Pangeran Purboyo, justru memilih untuk memihak Mangkunegoro. Dan mereka pun resmi berpisah jalan, membuat nama Mangkunegoro yang pernah menjadi patihnya itu kini menjadi musuh utama Mangkubumi. Menghadapi realita bahwa musuhnya telah bertambah, sementara VOC masih bertindak sekuat tenaga untuk mempertahankan kedudukan Sunan Pakubuwono III, membuat Mangkubumi dan para perwiranya mulai menyadari bahwa perang frontal seperti ini hampir pasti tidak akan membuahkan kemenangan. Mereka pun mulai mempertimbangkan cara lain yang lebih produktif untuk mengakhiri peperangan berlarut-larut. Meski begitu, kebencian pribadi Mangkubumi terhadap von Hohendorf barangkali tetap menjadi faktor utama kurangnya kontak di antara keduanya. Di lain pihak, sementara banyak pejabat Mataram di Surakarta yang tersisa masih saja bersifat pasif, bahkan beberapa mulai mengalihkan dukungannya dari Sunan Pakubuwono III, VOC juga mulai terbebani dengan kebuntuan perang ini. Pada tahun 1753, Batavia sempat mengusulkan agar Mangkunegoro ditawari posisi putra mahkota sebagai calon penerus Sunan Pakubuwono III. Akan tetapi, Mangkunegoro menolaknya, menyebabkan peperangan masih terus berlanjut. Dan menyadari permusuhannya yang mendalam dengan Mangkubumi dapat mengganggu jalannya negosiasi dan perundingan untuk mengakhiri perang, maka pada bulan April 1754, von Hohendorf mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa alias Jawa Utara dan digantikan oleh Nicholas Harting, seorang Belanda yang tak hanya mampu berbahasa Jawa, namun juga sangat memahami masalah-masalah Jawa. Menjabatnya Nicholas Harting rupanya sejalan dengan strategi diplomatis VOC yang lebih realistis. Ketimbang mati-matian mempertahankan Sunan Pakubuwono III dengan terus-menerus berperang, Belanda merasa lebih baik segera mengajak Mangkubumi berdamai, meski harus mengakuinya sebagai Raja Mataram selanjutnya, atau bahkan memberinya kekuasaan atas sebagian wilayah Kasunanan Mataram. Akhir pemerintahan Susuhunan Pakubuwono II selaku Raja Kasunanan Mataram dapat dikatakan cukup memprihatinkan. Sang Raja Agung telah dihadapkan dengan peperangan dan pemberontakan berlarut-larut yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sendiri, yang dalam hal ini utamanya adalah Pangeran Mangkubumi dan menantunya, Raden Mas Said alias Pangeran Mangkunegoro, yang selama bertahun-tahun pula menggerogoti kewibawaan Sri Baginda Susuhunan. Sementara, kondisi kesehatan Sri Sunan yang kian memburuk pada bulan Oktober hingga November tahun 1749, VOC memperkuat garnisonnya di Surakarta
berharap bisa mempertahankan keraton sampai terjadinya suksesi. Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, yang juga mantan komandan garnisun kompeni di Surakarta, yaitu von Hohendorf, tiba dari Semarang untuk mengunjungi Sunan Pakubuwono II pada tanggal 8 Desember dan mendapati kondisi fisik Sri Sunan sudah begitu menyedihkan. Von Hohendorf sangat iba dengan pemandangan itu. Dan ketika ia bertanya mengenai obat apa yang Sri Sunan butuhkan, Sunan Pakubuwono II menjawab bahwa beliau sudah tidak berminat pada kesembuhan karena tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dalam keadaan masgul, Sunan Pakubuwono II pada saat-saat terakhirnya memutuskan untuk menitipkan perlindungan harta pribadi dan anak-anaknya beserta seluruh kerajaan Mataram kepada VOC untuk sementara. Namun, dari pemahaman orang Eropa, termasuk von Hohendorf, hal itu dianggap sebagai penyerahan kedaulatan sebuah negara. Maka, ketika von Hohendorf mendengar permintaan Sri Sunan itu, dia sangat terkejut dan mencegah Sri Sunan melakukannya. Akan tetapi, Sunan Pakubuwono II benar-benar memohon, bahkan mengatakan bahwa jika beliau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih lama, keinginan beliau satu-satunya adalah hidup dalam kedamaian, tanpa disibukkan dengan urusan dunia. Merasa tak sampai hati dan harus segera mengambil keputusan, von Hohendorf pun akhirnya menyetujui keinginan Sunan Pakubuwono II. Pada tanggal 11 Desember 1749, Susuhunan Pakubuwono II menandatangani akta penitipan kerajaan yang oleh VOC disebut sebagai akta penyerahan dengan ikhtisar bahwa seluruh Kasunanan Mataram dalam tanda kutip diserahkan kepada kompeni. Suatu hal yang luar biasa bahwa Sunan Pakubuwono II melakukan hal sedemikian dengan tidak menyadari adanya miskonsepsi Belanda yang telah menganggap akta tersebut sebagai dokumen formal penyerahan kedaulatan Kasunanan Mataram kepada mereka. Meski demikian, alasan detail mengenai tindakan revolusioner Sunan Pakubuwono II itu tentu masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Perjanjian itu memang tampak tidak rasional, tapi perlu diingat bahwa ketika itu, seperti analisis Dr. Sukanto yang dikutip oleh sejarawan Merle Calvin Rickleves, Sunan Pakubuwono II tidak berada dalam keadaan fisik dan mental yang bisa mempersoalkan standar-standar orang lain mengenai rasionalitas. Dan, sekali lagi, kesalahpahaman paling penting dalam hal ini adalah perbedaan pemahaman antara Sunan Pakubuwono II dan VOC mengenai konsepsi-konsepsi mereka tentang makna kedaulatan. Akhirnya, perjanjian itu juga membuat von Hohendorf memiliki senjata berupa wewenang Sunan Pakubuwono II untuk mengatur suksesi. Pada tanggal 15 Desember, Pangeran Adipati Anom alias Putra Mahkota diumumkan sebagai Raja Kasunanan Mataram yang beribu kota di Surakarta dengan gelar Susuhunan Pakubuwono III. Dan 5 hari kemudian, tepatnya pada 20 Desember 1749, Susuhunan Pakubuwono II menghembuskan nafas terakhirnya. Alasan von Hohendorf yang buru-buru menobatkan Sunan Pakubuwono III itu rupanya karena ia menerima desas-desus bahwa Pangeran Mangkubumi telah menyatakan diri sebagai Susuhunan Pakubuwono. Sebelum ini, di tengah sakitnya Sunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi merasa bahwa beliau bisa menghalangi penobatan Pangeran Adipati Anom, keponakannya yang masih berusia 16 tahun itu, dengan memproklamasikan dirinya sebagai Raja Mataram. Dikatakan pula bahwa beliau telah didesak untuk segera merebut tahta oleh banyak pangeran dan pejabat Mataram yang meninggalkan Surakarta dan membelot kepadanya, menyebabkan Mangkubumi merasa memperoleh konsensus elit atau legitimasi yang cukup baginya untuk menggantikan Sunan Pakubuwono II sebagai Raja Mataram yang sejati dengan mengklaim gelar Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Peristiwa tersebut
menandai bahwa pada akhir tahun 1749, jauh sebelum terjadinya peristiwa besar pada Februari tahun 1755, di tanah Jawa telah terdapat 2 orang yang mengklaim kedudukan raja dan saling bersaing. Dengan bergelarkan Susuhunan Pakubuwono, Mangkubumi menegaskan bahwa dirinya lah Raja Mataram yang sah, bukan keponakannya yang beristana di Surakarta dan dilindungi oleh tuan-tuan Belanda di Batavia. Walaupun kenyataannya, secara lahiriah, Sunan Pakubuwono III merupakan putra kandung Sunan Pakubuwono II dengan permaisurinya. Dari pandangan orang awam sekalipun, sosok Pangeran Mangkubumi yang telah memberontak melawan Sunan Pakubuwono II sejak tahun 1746 jelas lebih unggul ketimbang sosok Sunan Pakubuwono III yang masih begitu muda dan tersandera oleh VOC. Satu persatu, banyak bangsawan tinggi dan pejabat Surakarta pergi meninggalkan Sri Sunan dan bergabung dengan Mangkubumi, membuat sang Susuhunan Tandingan menerima begitu banyak dukungan dari para elit Jawa daripada keponakannya. Namun, orang Jawa pada waktu itu tidak tahu bahwa tak seorang pun dari 2 sosok raja itu yang akan keluar sebagai pemenang. Memasuki tahun 1750, perang sipil di Kasunanan Mataram berlangsung dengan lebih hebat. Asumsi VOC bahwa naik taktanya Susuhunan Pakubuwono III dapat meredam gemuruh peperangan ternyata keliru total. Pertempuran-pertempuran berdarah terus berlangsung hingga tahun berikutnya, dengan salah satu yang paling fenomenal adalah pertempuran di Jenar, di mana Mangkubumi dan pasukannya menghabisi serdadu VOC dan Surakarta beserta perwira-perwiranya, termasuk Mayor de Klerk. Bahkan pada tahun 1752, pasukan Mangkubumi sekali lagi berhasil menggempur dan menjarah wilayah VOC di pesisir utara Jawa, dan kemudian mendadak diakhiri saat letusan Gunung Kelud yang terletak di Jawa Timur. Yang gemuruh, letusannya sempat membuat penduduk Semarang panik. Di sisi lain, dalam upaya meningkatkan rasa hormat orang-orang Jawa terhadap Susuhunan Pakubuwono III, VOC pun memutuskan mengubah aturan formal yang sebelumnya dianggap merendahkan Sri Sunan. Kini, Sunan Pakubuwono III diizinkan duduk di atas singgasananya seorang diri, sementara pejabat VOC duduk pada tingkat yang lebih rendah. Meski begitu, ternyata pemberontakan tetap belum bisa dihentikan. Masih di tahun yang sama, di tengah ramainya peperangan, tanpa diduga, terjadi perpecahan antara Pangeran Mangkubumi dengan Pangeran Mangkunegoro. Bibit perpecahan mulai bersemi saat Mangkubumi kembali dari wilayah pesisir pada bulan Mei 1752 dan menginstruksikan Mangkunegoro dan pejabat-pejabatnya untuk membangun istana atau kompleks berbenteng di wilayah Pabrikan di timur Sungai Opak. Mangkunegoro merasa tersinggung atas sikap angkuh Mangkubumi yang mendapati bahwa istana itu belum selesai dibangun saat kedatangannya, sampai-sampai membuatnya berpikir untuk berpisah jalan dengan ayah mertuanya itu. Setelah berbagai ketegangan lain yang menyertai pada bulan-bulan berikutnya, hingga ambisi-ambisi kekuasaan yang saling bertabrakan, akhirnya Mangkunegoro memutuskan untuk benar-benar memisahkan diri dari Mangkubumi pada akhir tahun 1752. Salah satu adik Mangkubumi, yaitu Pangeran Purboyo, bahkan memilih berpihak pada Mangkunegoro. VOC pun mengetahui perpecahan di kelompok musuh, dan pada bulan April 1753, von Hohendorf menerima surat dari Mangkunegoro yang menyatakan bahwa dirinya telah sepenuhnya lepas dari Mangkubumi.
Meski masih dalam kondisi saling bermusuhan, saat itu VOC memutuskan untuk sementara tidak mengusik Mangkunegoro. Dan selanjutnya, Mangkubumi secara masif mempersiapkan pasukannya. Kali ini bukan untuk menyerang VOC dan Surakarta, melainkan untuk menumpas Mangkunegoro. Tetapi, para pangeran pemberontak itu mulai menyadari bahwa selama VOC masih ada dan mempertahankan kedudukan Sunan Pakubuwono III, sang susuhunan muda itu tidak bisa dilenyapkan dari konteks politik. Peperangan panjang bertahun-tahun sudah terbukti tidak berhasil menggulingkan Sri Sunan. Kondisi Jawa telah sangat terpuruk, desa-desa hancur, rakyat menderita, dan orang-orang yang berperang sudah semakin lelah. Kini, para partisipan perang mulai mempertimbangkan cara lain yang lebih produktif untuk mengakhiri permusuhan. Kontak-kontak antara VOC dengan Mangkunegoro, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah terjadi sejak akhir 1752, meski masih belum menghasilkan kesepakatan apapun. Batavia bahkan sempat menawarkan posisi putra mahkota Mataram Surakarta kepada Mangkunegoro. Namun beliau bersikeras ingin menggantikan posisi Sunan Pakubuwono III yang kesepian saat itu juga. Pada akhirnya, peperangan antara VOC dan Mangkunegoro kembali berlanjut. Di sisi lain, kebencian luar biasa Pangeran Mangkubumi kepada Gubernur von Hohendorf menyebabkan belum adanya perundingan-perundingan yang terjadi antara VOC dengan sang pangeran. Hal itu membuat Hohendorf mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa pada bulan April 1754. Ia digantikan oleh Nicholas Harting, seorang pejabat kompeni yang tidak hanya fasih berbahasa Jawa, tetapi juga paham mengenai masalah-masalah Jawa. VOC pada akhirnya juga mengedepankan pendekatan diplomatik yang lebih realistis, yaitu mencoba berdamai dengan Mangkubumi, meski harus mengakuinya sebagai Raja Mataram berikutnya, atau bahkan memberinya kekuasaan atas separuh Kasunanan Mataram. Pangeran Mangkubumi juga menyadari bahwa sekarang musuhnya bukan hanya VOC dan Sunan Pakubuwono III. Menantunya, sang Pangeran Mangkunegoro yang berjuluk Pangeran Sambernyowo itu, kini juga merupakan rival besarnya. Dan mengalahkan Mangkunegoro beserta pasukannya yang perkasa tentu bukan perkara mudah bagi Mangkubumi. Maka, berdamai dengan kompeni dan Sunan Pakubuwono III untuk selanjutnya bersama-sama menumpas Mangkunegoro menjadi opsi yang mulai dipertimbangkan oleh Mangkubumi. Peperangan pun mereda di saat perundingan-perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan VOC melalui Nicholas Harting mulai dilakukan. Dalam babak ini, muncul sosok misterius tak terduga yang berperan sebagai perantara penting dalam kontak-kontak antara Harting dan Mangkubumi. Dia adalah Syekh Ibrahim, yang juga disebut sebagai Bapak Tuan Syarif Besar Syekh Ibrahim. Naskah-naskah Jawa dan arsip VOC mengatakan bahwa Syekh Ibrahim merupakan seorang saudagar Turki asal Kesultanan Osmani yang tiba pertama kali di Batavia pada awal tahun 1753 dan segera dipercaya oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel untuk membantu menangani masalah di Mataram. Batavia akhirnya mengirim Syekh Ibrahim ke Semarang untuk bertemu dengan von Hohendorf, gubernur sebelum Harting. Bagaimana fakta asal-usul sosok Syekh Ibrahim tentu tidak akan diulas panjang lebar dalam pembahasan ini. Yang jelas, dia begitu dipercaya oleh Mangkubumi karena ia mudah akrab dengan orang-orang Jawa, serta dikatakan memiliki surat otoritas dari Sultan Osmani, di mana pada waktu itu masyarakat Jawa begitu menghormatinya. Pada bulan April 1754,
Syekh Ibrahim menyampaikan pesan Mangkubumi kepada Nicholas Harting bahwa Mangkubumi akan puas jika kompeni memberinya gelar Raja Mataram dan memberinya penghasilan yang memadai. Mangkubumi secara tidak serius mempersilakan Sunan Pakubuwono III untuk tetap bertakhta di Surakarta. Beliau juga mengizinkan Belanda tetap menguasai wilayah pesisir utara Jawa dan akan membantu mereka melawan Mangkunegoro. Demi tahta dan kekuasaan, demi kekalahan Mangkunegoro, serta demi berakhirnya peperangan yang semakin buntu, Mangkubumi kini bersedia bersekutu dengan VOC dan menerima pembagian Mataram secara damai. Usul tersebut disetujui oleh Batavia. Meski demikian, VOC pada mulanya bersikeras bahwa wilayah kekuasaan Mangkubumi harus berada di Jawa bagian timur. Setelah sempat mengirim utusan ke Keraton Surakarta mengenai kedatangan dan peran Syekh Ibrahim, pada bulan September 1754, Pangeran Mangkubumi akhirnya bertemu Nicholas Harting di Grobogan. Ketika itu, Mangkubumi dikatakan datang dengan mengenakan busana putih dengan bawahan kain batik serta memakai penutup kepala seperti sorban yang berjahit benang emas. Di sana, pertama-tama Mangkubumi dan Harting membahas gelar. Disepakati bahwa tidak seharusnya di tanah Jawa terdapat dua raja bergelar Susuhunan Pakubuwono. Maka, Mangkubumi menerima gelar Sultan, sebuah gelar pemimpin yang berasal dari dunia Arab. Jika gelar Susuhunan atau Sunan Mataram diikuti dengan nama Pakubuwono yang berarti Sang Pusat Dunia, maka gelar Sultan yang disandang Mangkubumi itu kemudian diikuti dengan nama Hamengkubuwono yang bermakna Sang Pemangku Dunia. Selanjutnya, Mangkubumi dengan tegas menolak usulan VOC tentang wilayah kekuasaannya yang harus berada di Jawa bagian timur. Mangkubumi beralasan tak ada satupun Raja Mataram Islam yang beribu kota di wilayah tersebut. Perundingan berlangsung alot meskipun pada akhirnya kelak diputuskan bahwa wilayah kekuasaan inti Mangkubumi adalah wilayah di sekitar bekas ibu kota Mataram terdahulu di bagian barat Surakarta. Kemudian, berkenaan dengan masalah wilayah pesisir atau pantai utara Jawa, Mangkubumi menginginkan VOC harus membayar uang sewa sebesar 20.000 real setiap tahun, suatu permintaan yang disetujui oleh Batavia. Terakhir, Mangkubumi sempat meminta jaminan kepada VOC bahwa jika Sunan Pakubuwono III mangkat kelak, maka posisi Susuhunan akan jatuh ke tangan keturunan Mangkubumi, suatu indikasi bahwa Mangkubumi masih berupaya menyatukan Mataram di bawah kekuasaannya atau paling tidak di bawah kuasa anak cucunya sendiri. Menyadari bahwa permintaan tersebut sangat sensitif dan sulit diterima, Nicholas Harting mengatakan bahwa dia akan menyampaikan usul Mangkubumi itu ke Batavia terlebih dahulu. Perundingan tersebut ditutup dengan sumpah persahabatan antara Mangkubumi dan kompeni, beserta sebuah janji dari Mangkubumi bahwa beliau akan membantu Belanda mengalahkan Raden Mas Said alias Mangkunegoro. Saat itu, permusuhan panas antara Mangkubumi dan Mangkunegoro sudah berumur hampir 2 tahun, dan sang Pangeran Sambernyowo itu baru saja membuat pasukan Mangkubumi kalah telak dalam sebuah pertempuran. Jika bukan karena kekalahan itu, tak mungkin seorang Pangeran Mangkubumi sampai mau berunding dengan Belanda demi mencari penyelesaian. Sejak itu, Mangkubumi memang memandang musuh utamanya adalah Mangkunegoro, bukannya Sunan Pakubuwono III. Ketika Batavia menerima laporan Harting, mereka awalnya masih merasa keberatan dengan wilayah kekuasaan Mangkubumi dan terutama lagi mengenai hak suksesi di Keraton Surakarta. Dihantui oleh ketakutan yang tidak realistis kalau Mangkubumi akan berpaling jika Batavia tidak menuruti keinginannya. Akhirnya kompeni setuju bahwa Mangkubumi akan memerintah wilayah di sekitar bekas ibu kota lama, Mataram. Meski begitu,
VOC masih teguh bahwa Mangkubumi atau keturunannya tidak diperbolehkan mengambil alih tahta Surakarta, apapun alasannya. Di Keraton Surakarta, Sunan Pakubuwono III yang mendapati kabar pembagian Kasunanan Mataram dari Nicholas Harting tidak mampu berbuat banyak selain hanya bisa menerimanya dengan getir. Situasi serba tidak memungkinkan bagi susuhunan muda itu untuk menolak. Dan perdamaian yang hadir sebagai hasil dari terbaginya Mataram adalah suatu hal yang setidaknya sangat membuat beliau lega saat itu, mengingat kondisi kerajaannya sudah amat terpuruk akibat perang berlarut-larut. Meskipun pembagian Kasunanan Mataram ini merupakan peristiwa besar yang melibatkan VOC, namun jelas bahwa sejak tahun 1746 hingga 1755, Kompeni Belanda bukanlah penentu jalannya sejarah. Penitipan kedaulatan Mataram pada tahun 1749 adalah permintaan Sunan Pakubuwono II, bukan atas usul Belanda. Demikian pula pembagian kerajaan Jawa yang prosesnya dilakukan pada tahun 1754 sampai 1755 ini dilakukan atas keinginan Mangkubumi, bukan Nicholas Harting, apalagi oleh VOC. Sekalipun VOC berasumsi bahwa Sunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaannya pada mereka, orang Jawa ketika itu tetap menganggap bahwa VOC bukan sebagai pemilik legal Mataram. Itu semua merupakan bukti bahwa permasalahan berlarut-larut yang terjadi merupakan masalah para elit Jawa. Musuh-musuh utama Mangkubumi adalah Sunan Pakubuwono II dan Sunan Pakubuwono III, dan sejak tahun 1753 beralih kepada Mangkunegoro. Semua yang berperang adalah orang-orang Jawa. Namun demikian, meski dalam keadaan yang semakin merosot, VOC tetaplah suatu kekuatan militer besar yang sangat berbahaya jika dimusuhi, serta bisa menyulitkan jika dijadikan sekutu. Sekalipun lumayan diuntungkan atas melemahnya kekuatan Jawa karena pembagian Mataram, namun memposisikan VOC sebagai dalang atas terbaginya tanah Jawa untuk selamanya adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Dan pada Januari 1755, Nicholas Harting meninggalkan Semarang menuju ke sebuah desa di dekat ibu kota Surakarta untuk ikut meresmikan pembagian Kasunanan Mataram secara damai. Dalam perjalanannya menuju desa tempat perjanjian damai dengan Pangeran Mangkubumi dilakukan, Gubernur Nicholas Harting singgah terlebih dulu di Surakarta menemui Sunan Pakubuwono III. Sri Sunan menegaskan kembali kesediaannya atas pembagian Mataram, namun mengutarakan protes keberatan mengenai pembagian pembayaran uang sewa sebesar 20.000 real dengan Mangkubumi. Tetapi pada akhirnya beliau menyerah karena Harting bersikeras kalau pembagian 20.000 real itu harus dilakukan sebagai konsekuensi dari terbaginya kerajaan. Baik bagi Sri Sunan maupun bagi Mangkubumi, pendapatan uang sewa tersebut tentulah sangat berarti untuk menghidupi kerajaannya, mengingat kondisi perekonomian Jawa sudah porak-poranda akibat perang. Harting lalu melanjutkan perjalanannya, dan pada tanggal 9 Februari 1755, ia tiba di Desa Giyanti, di kaki Gunung Lawu, di tenggara ibu kota Surakarta. Pangeran Mangkubumi telah mendirikan pesanggrahan sementara di desa tersebut, membuat Giyanti menjadi desa yang ramai, bahkan seolah-olah seperti sebuah kota. Harting kemudian bertemu dengan Mangkubumi yang didampingi Notokusumo,
di mana Harting menyerahkan rancangan perjanjian damai kepada Mangkubumi. Setelah merevisi satu pasal mengenai aturan menghadapnya para bupati ke keraton, Mangkubumi akhirnya menyetujui draft perjanjian tersebut. Mangkubumi juga berjanji untuk tidak membalas dendam kepada pejabat Jawa manapun atas tindakan mereka selama perang. Menarik dalam pertemuan tersebut adalah Mangkubumi masih saja memaksakan keinginannya atas hak suksesi di Keraton Surakarta, sampai-sampai Harting menjawab bahwa belum waktunya untuk membahas hal itu, karena Sunan Pakubuwono III masih muda dan tampak masih mampu menghasilkan banyak putra. Masalah yang dibahas berikutnya adalah pengangkatan patih. Sesuai dengan perjanjian antara Sunan Pakubuwono II dan VOC pada tahun 1743, Raja Jawa dapat mengangkat patihnya harus dengan persetujuan Belanda. Maka, Mangkubumi juga merundingkan masalah ini dengan Harting. Beliau menginginkan saudara iparnya sekaligus Bupati Banyumas, yaitu Raden Tumenggung Yudonegoro, untuk menjadi patihnya. Yudonegoro semula enggan, begitu pula dengan Harting. Tapi kemudian mereka menyerah pada kehendak Mangkubumi, dan Yudonegoro akhirnya resmi diangkat menjadi patih dengan gelar Patih Danurejo. Kelak, dia adalah salah satu patih paling cakap dalam sejarah Wangsa Mataram. Mangkubumi bahkan sempat meminta Harting untuk mengumumkan wisuda Yudonegoro sebagai patih, karena Harting dianggapnya sebagai penguasa ketiga di tanah Jawa. Namun, Harting menolaknya karena merasa tidak pantas. Sikap anomali Mangkubumi tersebut diduga berhubungan dengan pengakuan akan pentingnya dana 10.000 real yang harus dibayar VOC kepadanya setiap tahun. Perundingan kemudian berlanjut dengan membahas pembagian fisik wilayah Kasunanan Mataram. Dalam pembahasan ini, Sunan Pakubuwono III diwakili oleh Ngabei Tirtonegoro, Residen Abrahams, serta musuh bebuyutan Mangkubumi, yaitu Patih Pringgoloyo. Sementara dari pihak Pangeran Mangkubumi terdapat Patih Danurejo, Residen Dongkel, dan beberapa perwira kompeni. Mataram pun resmi terbagi dua. Wilayah yang berada dalam kekuasaan Sunan Pakubuwono III tetap disebut sebagai Nagari Surakarta Hadiningrat. Sementara wilayah kekuasaan Mangkubumi yang kawasan intinya berada di sekitar ibu kota lama Mataram, kemudian diberi nama Nagari Yogyakarta Hadiningrat atau Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah nama yang tampaknya diambil dari kata Ayodhya, yaitu nama kerajaan tempat tinggal Prabu Ramawijaya dalam Wiracarita Ramayana. Dalam Babad Mangkubumi, sang Pangeran Mangkubumi pun digambarkan seolah-olah bagaikan Batara Wisnu, dewa pengayom dan penyelamat, yang dalam pewayangan Jawa diceritakan pernah mengejawantah di dunia sebagai Prabu Ramawijaya. Pada abad ke-18, pembagian wilayah negara Jawa masih menganut pola konsentris atau mandala, sebuah formasi politik tradisional ala Asia Tenggara kuno. Wilayah kerajaan dibagi menjadi wilayah ibu kota atau Kutonegoro, kemudian wilayah inti kerajaan di sekitar ibu kota atau Negoro Agung, lalu wilayah kerajaan di luar Negoro Agung yang disebut Monconegoro, dan yang terakhir adalah wilayah pantai utara Jawa yang disebut Pasisiran. Maka, pembagian wilayah Mataram antara Surakarta dan Yogyakarta pun mengikuti model konsentris seperti demikian. Masing-masing penguasa kerajaan tersebut menerima 53.100 cacah di wilayah Negoro Agung. Sementara untuk wilayah Monconegoro, Sunan Pakubuwono III menguasai 32.350 cacah dan Pangeran Mangkubumi mendapat 33.950 cacah. Wilayah Monconegoro untuk Surakarta dan Yogyakarta sendiri dibagi-bagi dengan begitu tumpang tindih, membentang dari Banyumas di barat hingga sebagian kawasan Tapal Kuda di bagian timur. Sebagai contoh, wilayah Banyumas yang berada jauh di sebelah barat Yogyakarta dijadikan sebagai milik Surakarta. Sebaliknya, sebagian wilayah Madiun dan Kediri yang berada di timur Surakarta justru diserahkan kepada Yogyakarta. Termasuk pula
wilayah Kota Gede, dan Imogiri yang tetap dimiliki oleh Surakarta, meski kedua wilayah tersebut berada lebih dekat dengan ibu kota Yogyakarta. Di daerah-daerah pusat kedua kerajaan itu, seperti Mataram, Pajang, Kedu, Bagelen, dan Sukowati, terjadi ketidakjelasan yang sangat membingungkan. Di kawasan tersebut, banyak desa-desa yang rupanya dimiliki oleh Surakarta maupun Yogyakarta. Dan keruwetan pembagian batas-batas daerah kekuasaan tersebut terbukti menjadi sumber instabilitas yang besar selama beberapa tahun setelah 1755, bahkan terkadang menyebabkan perang antar desa. Sekalipun awalnya Pangeran Mangkubumi mengarahkan agar pembagian wilayah kerajaannya harus pasti, namun pada kenyataannya, pembagian final dilaksanakan dengan begitu berbeda, meski Mangkubumi merasa cukup puas dengan keuntungan tipisnya tersebut. Setelah semua perundingan selesai dilakukan, tibalah saatnya untuk seremoni penandatanganan perjanjian. Peristiwa tersebut berlangsung di Desa Giyanti, yang sekarang bernama Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 13 Februari 1755, menandai terbaginya Nagari Mataram untuk pertama kali. Bersumpah demi Allah dan Nabi Muhammad di bawah Al-Quran, Pangeran Mangkubumi mengatakan akan mengutuk dirinya beserta keturunannya apabila mereka melanggar kesepakatan damai ini. Dan sebaliknya, Mangkubumi meminta Nicholas Harting untuk mengangkat sumpah atas nama VOC untuk selalu menaati perjanjian tersebut, sesuatu yang disetujui oleh Harting. Setelahnya, pengesahan perjanjian pun dilakukan oleh VOC dan Mangkubumi beserta beberapa pejabatnya. Pada lembar penandatanganan perjanjian, terdapat 7 tanda tangan dan 5 stempel resmi para petinggi Jawa. Nama-nama penanda tangan yang memiliki stempel atau cap resmi adalah Pangeran Mangkubumi yang menggunakan cap bertuliskan Sultan Pakubuwono, bukan Sultan Hamengkubuwono. Lalu kemudian ada Pangeran Adipati Anom, Pangeran Ngabei Loring Pasar, Pangeran Notokusumo, dan Pangeran Aryo Pakuningrat. Kemudian, nama-nama yang tidak bercap adalah Patih Danurejo dan Raden Ronggo Prawirodirjo. Sementara itu, Sunan Pakubuwono III maupun perwakilannya sama sekali tidak terlibat dalam pengesahan perjanjian ini. Pada puncak seremoni, Harting lalu membimbing tangan Pangeran Mangkubumi dan menempatkan beliau di sebuah singgasana, meresmikan penobatan Mangkubumi sebagai Raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Babad Mangkubumi menceritakannya dengan sedikit berlebihan bahwa ketika itu seluruh Jawa bersujud pada sang sultan. Dari singgasananya, Sultan Hamengkubuwono mengumumkan bahwa Yudonegoro menjadi patihnya dengan gelar Raden Adipati Danurejo, berikut mengangkat pejabat-pejabat tinggi lainnya. Dengan resminya perjanjian Giyanti, maka Sultan Hamengkubuwono bertahta atas separuh tanah Jawa yang baik oleh beliau maupun Nicholas Harting diakui sebagai suatu wilayah pinjaman atau siti lungguh dari kompeni. Keturunan Sri Sultan pun diberi hak mewarisi tahta Yogyakarta, meski setiap pengangkatan patihnya harus atas persetujuan VOC. Sekali lagi, Sultan Hamengkubuwono dan Nicholas Harting berjanji untuk menjunjung tinggi segala kesepakatan yang sudah disahkan. Jika Sri Sultan gagal melakukannya, maka wilayah kekuasaannya akan dikembalikan kepada Belanda. Dan yang lebih penting bagi Sri Sultan ketika itu adalah harus ada persatuan antara beliau dengan Sri Sunan dan VOC. Maka, pada hari bersejarah itu, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat lahir.
beberapa hari sebelum pengesahan perjanjian Giyanti, Nicholas Harting sempat meminta Pangeran Mangkubumi untuk menemui Sunan Pakubuwono III dalam rangka berekonsiliasi, dan Mangkubumi menyetujuinya. Pada tanggal 15 Februari 1755, Nicholas Harting, Sultan Hamengkubuwono, dan para pengawal mereka berangkat ke Jatisari, sebuah tempat yang berada di titik pertengahan antara Desa Giyanti dan Kota Surakarta. Kini, lokasi tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Sultan Hamengkubuwono tiba lebih dulu di lokasi pertemuan dan mengambil posisi di sebuah meja tempat Gubernur Harting memimpin pertemuan itu nantinya. Tak lama kemudian, tibalah Sunan Pakubuwono III bersama para pengiringnya yang disambut dengan kumandang iringan gamelan. Di Jatisari itulah dua pemimpin kerajaan Jawa sekaligus seorang paman dan keponakan itu bertemu kembali setelah sekian lama. Begitu emosionalnya pertemuan Sultan Hamengkubuwono I dan Sunan Pakubuwono III itu, sampai-sampai keduanya tidak saling bicara. Memecah keheningan, Harting pun berbicara dengan bahasa Jawa, dengan menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudaranya yang tercinta, para Raja Jawa. Ujarnya, perdamaian yang kembali terwujud di tanah Jawa kini telah tiba. Harting pun meraih tangan Sri Sunan dan Sri Sultan, mengajak mereka berdiri, hingga akhirnya Sunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono pun saling memberikan salam. Setelah kedua raja berjanji untuk bersama-sama melawan Raden Mas Said alias Pangeran Mangkunegoro, segelas minuman pun diteguk. Pada kesempatan itu, Sunan Pakubuwono III menghadiahkan sebilah keris kepada Pamanda Sultan, yang menurut catatan Harting, dikatakan oleh Sri Sunan bahwa keris itu pernah dibawa oleh mendiang Sunan Pakubuwono II. Tetapi, sumber-sumber berbahasa Jawa mengidentifikasi keris itu sebagai keris Kiai Kopek warisan Sunan Kalijogo yang kemudian menjadi salah satu pusaka agung Keraton Yogyakarta. Tradisi lisan Jawa mengatakan bahwa dalam pertemuan Jatisari tersebut juga dibahas mengenai pembagian pusaka-pusaka warisan Mataram, baik yang berupa benda fisik maupun pusaka non-benda. Hal itu rupanya tidak tercatat secara resmi dalam berbagai sumber-sumber abad ke-18, tetapi yang jelas, pusaka-pusaka warisan Mataram itu benar-benar terbagi kepada masing-masing kerajaan, entah kapan waktu tepatnya. Dikatakan pula bahwa turut terjadi pembagian identitas kebudayaan, yang terutama dalam hal ini adalah kebudayaan istana, yaitu ketika Sunan Pakubuwono III mengizinkan pamannya, Sultan Hamengkubuwono I dan Nagari Yogyakarta, untuk menggunakan dan melestarikan kebudayaan Mataram lama, sementara beliau dan Nagari Surakarta akan menggunakan kebudayaan Mataram dengan corak baru. Hal itu mencakup beberapa produk kebudayaan, di antaranya adalah busana, kain batik, tari-tarian, wayang kulit dan perangkat pertunjukannya, musik dan gamelan, serta arsitektur bangunan. Sampai sekarang, beberapa orang Jawa masih meyakini bahwa Istana Yogyakarta melestarikan gaya Mataram lama, sementara Istana Surakarta membuat sebuah gaya kebudayaan baru. Faktanya, pembagian kebudayaan itu tidak berlangsung sekaligus dan tidak serta-merta, karena sesungguhnya semua itu berproses selama bertahun-tahun, dimulai sejak terbaginya Nagari Mataram pada 1755. Baik Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta pun sesungguhnya sama-sama melestarikan gaya kebudayaan Mataram lama. Dan kedua keraton tersebut juga sama-sama melahirkan gaya serta produk kebudayaan baru. Meskipun corak Mataram lama cenderung lebih mendominasi gaya kebudayaan Istana Yogyakarta. Pada akhirnya, tiba waktunya bagi kedua raja Jawa itu untuk berpisah, sesuatu yang menimbulkan masalah protokoler seperti saat kedatangan beliau berdua. Baik Sunan Pakubuwono III maupun Sultan Hamengkubuwono I tak ada yang mau beranjak terlebih dulu, karena jika salah satu raja tersebut berdiri untuk pamit undur diri,
maka itu akan diartikan bahwa kedudukannya lebih rendah dari raja yang satunya. Pada akhirnya, seperti yang dicatat oleh Gubernur Harting, bahwa kedua raja itu meneguk segelas minuman dan kemudian berdiri sembari menepukkan tangan mereka, lalu mengucapkan salam perpisahan sembari saling berpelukan seraya menyandarkan kepala di bahu masing-masing, seolah memberikan salam persatuan dan cinta persaudaraan. Pemandangan yang luar biasa itu belum pernah terjadi dalam sejarah Jawa, membuat para petinggi dari Surakarta dan Yogyakarta yang hadir saat itu memandangnya dengan rasa takjub. Ketika itu, memang tidak ada satupun adat Jawa yang bisa diterima bagi kedua raja tersebut untuk bisa saling menyapa. Protokol-protokol adat resmi akhirnya baru muncul pada abad ke-19, di mana para raja Surakarta dan Yogyakarta mulai melupakan hubungan perang dingin mereka dan saling bersilaturahmi dengan baik. Hal itu juga meliputi diterimanya posisi Susuhunan Surakarta sebagai pihak yang agak lebih tinggi dari posisi Sultan Yogyakarta, dan Keraton Surakarta dianggap sebagai istana yang lebih tua atau lebih senior dari Keraton Yogyakarta, sesuatu yang masih ditaati sampai hari ini, meski kedua kerajaan tersebut secara politis berstatus setara. Setelah seremoni selesai, Harting pun menemani Sunan Pakubuwono III kembali ke Surakarta, sementara Sultan Hamengkubuwono kembali ke pesanggerahan sementaranya di desa Giyanti. Sultan baru itu kini mempunyai kerajaan lengkap beserta sejumlah pejabat dan pusaka-pusakanya. Maka, Sri Sultan pun memutuskan untuk membangun ibu kota dan keraton baru di wilayah inti atau Negoro Agung kerajaannya, yang berada di kawasan bekas wilayah inti Mataram lama. Sebenarnya, Sultan Hamengkubuwono sudah berencana untuk pindah ke daerah yang akan menjadi ibu kota barunya sejak sebelum perjanjian Giyanti. Namun, Nicholas Harting selalu mencegahnya. Baru setelah pertemuan Jatisari, hal itu bisa terlaksana. Sultan Hamengkubuwono pun mendirikan pesanggerahan di daerah Gamping, di sebelah barat ibu kota Yogyakarta yang mulai dibangun. Dan sekitar setahun kemudian, pada tahun 1756, Sri Sultan secara resmi menempati Keraton Yogyakarta, yang bangunannya terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya keraton, Sultan Hamengkubuwono I juga mendirikan kompleks Istana Air Megah yang dikenal sebagai Taman Sari, sebuah karya arsitektur fenomenal dari sang sultan. Sementara itu, di Keraton Surakarta, Susuhunan Pakubuwono III yang perlahan-lahan telah cukup terbebas dari pengaruh VOC, mulai merasa bahwa kedudukannya sebagai raja tentunya akan terbayang-bayangi oleh sosok Sultan Hamengkubuwono, paman beliau yang jauh lebih kuat dan berpengaruh tersebut. Bersamaan dengan itu, sekalipun kesepakatan damai sudah ditetapkan, Sri Sunan merasa terancam dengan ambisi Sultan Mangkubumi yang rupanya masih memendam keinginan untuk menguasai tahta Surakarta dan menyatukan kembali Mataram di bawah kuasanya atau keturunannya. Memang, Sultan Hamengkubuwono I alias Sultan Mangkubumi telah dianggap oleh orang Jawa sebagai salah satu raja Jawa terkuat setelah Susuhunan Hanyokrokusumo alias Sultan Agung. Menyadari hal itu, Sunan Pakubuwono III membutuhkan dukungan untuk menghadapi pamannya, atau setidaknya untuk mengimbangi pengaruh Sri Sultan yang lebih berpengalaman secara politik. Dalam persoalan ini, untuk pertama kalinya, sosok Sunan Pakubuwono III harus mengambil sebuah keputusan penting, menjadikannya sebagai tokoh yang mulai diperhitungkan dalam percaturan politik Jawa. Seketika, Sri Sunan memutuskan untuk diam-diam membuka hubungan dengan Pangeran Mangkunegoro, kakak sepupunya yang kuat dan masih memiliki dukungan dari banyak elit Jawa, sekaligus musuh terbesar Sri Sultan. Perdamaian memang segera hadir, namun adanya perang dingin para pemimpin Jawa itu pada akhirnya membuat wilayah warisan Kasunanan Mataram kembali terbagi pasca perjanjian Giyanti,
Meski pembagian yang dilakukan tidak sebesar apa yang terjadi pada tahun 1755. Tahun 1757 dan tahun 1813 adalah tahun di mana pembagian-pembagian terakhir itu terjadi. Surakarta dan Yogyakarta yang sudah terpecah harus kembali terbagi. Nagari Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada akhir abad ke-16 untuk pertama kali terbelah menjadi dua kerajaan pada tahun 1755. Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipimpin oleh putra Sunan Pakubuwono II yang bergelar Sunan Pakubuwono III, melestarikan gelar warisan Raja-Raja Mataram terdahulu. Sementara, Nagari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat atau Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, adik Sunan Pakubuwono II, yang mengambil gelar Sultan Hamengkubuwono I. Gelar-gelar tersebut masih digunakan turun-temurun oleh raja-raja keturunan beliau berdua sampai sekarang. Masing-masing kerajaan juga mengklaim sebagai ahli waris Kasunanan Mataram, meskipun sampai hari ini Surakarta tetap dianggap sebagai yang lebih senior dari Yogyakarta. Pada awal berdirinya pun, status kedua kerajaan tersebut secara de facto memang merupakan negara merdeka dan berdaulat setara. Tetapi, secara de jure, Surakarta dan Yogyakarta adalah negara protektorat dari perusahaan Hindia Timur Belanda alias VOC sampai keruntuhan kompeni pada akhir tahun 1799. Memasuki abad ke-19, Surakarta dan Yogyakarta silih berganti menjadi kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pengaruh Republik Batavia, perusahaan Hindia Timur Inggris, sampai kemudian menjadi negara protektorat kerajaan Belanda dan berstatus daerah swapraja di dalam negeri koloni Hindia Belanda. Keadaan berubah ketika pecah Perang Dunia II pada tahun 1942, membuat Surakarta dan Yogyakarta berada di bawah kekuasaan penjajah Jepang. Negeri-negeri Jawa itu baru terbebas dari pengaruh asing setelah masing-masing rajanya menyatakan diri bergabung dengan Negara Republik Indonesia pada bulan Agustus tahun 1945. Dan dalam perjalanannya, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sama-sama menjadi sebuah daerah istimewa, suatu kedudukan otonomi yang untuk sementara ini hanya dapat dipertahankan hingga tahun 1946 oleh Surakarta dan Mangkunegaran. Di saat Yogyakarta dan Pakualaman berhasil mempertahankan kedudukan daerah istimewanya hingga jauh setelah awal kemerdekaan, pengembalian kedudukan daerah istimewa milik Surakarta dan Mangkunegaran oleh pemerintah Indonesia tentunya harus segera direalisasikan.